Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Halo. Ya, hari ini kita akan ibadah dan akan dipimpin oleh Ibu Esti. Silakan Bu Esti. Salam ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan melaksanakan ibadah Komisi Perempuan. Kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, terlebih ibu-ibu Komisi Perempuan di GKO Perumnas Skender. Amin. Untuk mengawali ibadah kita akan menyanyikan pujian dari Pak Bu PKJ Bu ya. Ya. Dengan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita Ya. nyanyikan bersama-sama. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan kita mau mulai dengan doa. Bu Esti yang akan pimpin kita.
Limpahkanlah pengurapan kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa untuk kita baca firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh dikumpulkan, kami boleh sama-sama bersekutu. Semua ini adalah waktunya Tuhan bagi kami. Dan biarlah ketika kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami akan diskusi. Biarlah semua yang kami lakukan hari ini, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, siapkan kami, dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita bikin suasananya agak santai. Dan ini permintaan dari para pengurus supaya sekali-kali dibuat modelnya podcast. Nah, jadi kalau dibilang podcast itu serius tapi santai, jadi sersang ya. Ibu-ibu modern soalnya. Ya, ini ibu-ibu modern. Jadi opung-opung, lalu udah gitu yang ibu-ibu yang mungkin zaman kolonial, jangan heran karena ini ibu-ibu milenial yang punya program. Lalu Ada bapak-bapak. ya, Pak Pendeta mendampingi kita dan nanti mungkin Pak Pendeta geser sedikit supaya agak lebih gampang nih. Nah, ya. Jadi supaya kita lebih akrab lagi dan saya percaya hari ini kita akan sesingkat mungkin untuk kita boleh berinteraksi karena sudah banyak sekali pertanyaan yang muncul nih. Hari ini kita dapatkan tema tentang kasih mula-mula dalam rumah tangga. Waduh. Ini bicara cinta berarti ya. Sarangeo gitu ya. Jadi hari ini kita akan melandasi bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Saya ulangi, Efesus pasal 4 ayat 32. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Waduh, ini berarti
kalau bicara tentang kasih mula-mula, berarti kita harus memahami dulu tentang ayat ini untuk kita mengerti kenapa kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Nah, di sini ada kata perintah yang harus dikerjakan. Tetapi hendaklah, berarti setiap kita harus mengerjakan, dan ini adalah kewajiban. Tidak boleh tidak, tapi semuanya adalah kewajiban. Nah, apa yang harus dilakukan? Di sana pertama dikatakan, kamu harus ramah seorang terhadap yang lain. Nah, sekarang saya nggak tahu nih, ibu-ibu ramah nggak nih sama suami-suami gitu ya? Ramah, ya, udah. jangan-jangan rajin menjamah nih, ya. Ramah tapi rajin menjamah katanya. Saya tutup telinga Aduh, deh, gitu tutup ya. telinga deh. Nah, jadi ramahnya ramah yang bagaimana Bu Pendeta? Ramahlah, saling merayu. Mungkin dalam satu hari mungkin kata-kata pujian, kata-kata cinta. Mungkin yang jauh, mungkin pakai WA. Ya, Video call. nanti tunggu ya, di akhir dari khotbah saya ini ada kuis yang harus dikerjakan supaya ibu-ibu dapat hadiah. Ya, jadi saya berharap hari ini kita belajar firman harus serius. Jadi perintah yang pertama untuk kita kembali ke kasih mula-mula adalah ramah seorang terhadap yang lain. Jadi bukan hanya dengan pasangan, tapi dengan anak-anak, ya, dengan keluarga. Jadi bagaimana caranya kita menciptakan satu sikap ramah, berarti kembali kepada hidup kita. Jadi kasih itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam itu akan keluar, karena kasih itu akan memiliki dampak, ya. Jadi ingat, kasih itu harus dimunculkan dari diri kita dulu. Jadi kalau kita tidak mengasihi orang lain, berarti kita tidak mengasihi diri kita sendiri, ya. Lalu hal yang kedua, penuh kasih mesra. Nah, kasih mesra lagi, ya. Tadi udah rajin menjama, ini kasih mesra lagi ya. Nah, mesranya kayak gimana? Nah, ini bahasa tubuh berarti. Ya, berarti tubuh ini pun juga membutuhkan belayan, kasih sayang, cinta kasih ya. Jadi mesra itu bukan dalam arti bahwa hanya sekedar cium kanan kiri, cipika-cipiki, bukan. Tetapi mesra itu pun juga bisa dilakukan dengan saling menghormati atau apa Pak Pendeta? Masak bareng. Ya, masak bareng, saling menggoda. Wih, nih, keren banget ya Pak Saling Pendeta ya. menggoda nih yang Ya. Iya dong. Jadi kasih mesra ya Pak Pendeta ya. betul. Jadi sambil masak. Ada pepatah Ah, dari Amerika, kebetulan saya dari Amerika. ya. Jadi cinta itu dimulai dari dapur. gitu. Dari dapur. Ya. Jadi kalau dapur aja bisa mesra, gimana lagi yang lain ya Pak Pet? Iya. Waduh. Dari hal yang kecil berarti kan. Iya. Jadi dapur itu kan ramuan-ramuan ada di situ. Ada yang asin. Bukannya 3R ya, dapur, sumur, sama kasur ya. Oh, iya. Boleh itu. Boleh, dari boleh, dapur boleh. ke situ. Ya, ya. Waduh, 3R, saya langsung Dapur, banget. dapur apa Bu? 3R, kasur, dapur, sama sumur. Oh, dapur, kasur, sama Sumur itu sumur. artinya kamar mandi. Oh, kamar mandi. Waduh. Aduh, ini Bu Esti Dalam banget nih, Bu pengalaman Esti. nih. Pengalaman. Ya, jadi kasih mesra itu ternyata hal yang praktis sebenarnya. Kasih mesra itu adalah satu kehidupan yang menjadi lifestyle, gaya hidup. Jadi kalau kita sudah membiasakan dengan kasih mesra, pastilah punya dampak yang sangat luar biasa gitu ya Bu Esti ya. Jadi bukan hanya di dapur, di kasur pun pasti mesra, apalagi di sumur ya. Jadi semuanya harus benar-benar punya kasih mesra ya. Jadi ini bukan bahasa yang top secret ya, tetapi Vulgar. ya bahasa vulgar bukan, tapi ini bahasa yang diajarkan oleh Kristus. Saya ya. ingat kalau kitab Kidung Agung. Agung. Iya. Kidung Agung itu bukan simbolik, tapi Iya. itu memang ungkapan cinta dari Salomo kepada kekasihnya. Iya. Jadi cinta itu orang kadang kita bicara cinta seks, itu kadang-kadang terlalu bilang tabu. Iya. Padahal cinta atau seks itu yang diciptakan Tuhan. Iya. Jadi ya tapi jangan dibicarakan dengan tetangga, enggak. Iya. Bicarakan dengan pasangan itu hal yang indah dan Iya. itu suci. Tapi Iya. di situ seperti kayak banyak pujian, rayuan Iya. di Kidung Agung seperti yang saya baca. Iya. Kadang-kadang kalau kita baca sendiri itu kadang-kadang geli atau kadang-kadang malu sendiri atau Iya. bagaimana perasaan Iya. itu. Tapi tergantung cara kita Menyampaikan. dan menerima penerimaan kita gitu. Nanti Iya. itu bisa di Seminarkan lagi ya. bukan dilihat di Mawar, di Mawar Oh, di kalau masih Mawar. tumpal. Iya, di Mawar sama si tumpal dan si ya. Mawar. Iya, jadi nanti
si Mawar sama si Tumpal akan membahas nih lebih mendetail lagi ya. Jadi ini sangat luar biasa ya. Oke, jadi hal yang pertama untuk kita memunculkan kasih mula-mula adalah ramah. Yang kedua, memunculkan kasih mesra. Ya. Romantik, Jadi harus benar-benar ciptakan selalu situasi, entah itu sedih, nggak enak, sakit hati, tapi harus memunculkan kasih karena kasih itu munculnya dari dalam. Ya. Lalu hal yang ketiga, dan saling mengampuni. Nah, ini dia, ya. Berat. Nah, ibu-ibu, apakah ibu-ibu saling mengasihi? Mungkin hari ini gara-gara lockdown suami udah ngomongnya kasar banget. Ya, bahkan KDRT terjadi. Ya, saya Bisa berharap saja, ya. ya. Belajarlah kita mengampuni. Bisakah? KDRT di mana? Ya. Mengampuni. KDRT ya mungkin di rumah kali Bu Esti ya. Apa mungkin di dapur kali KDRT-nya ya. Banting-banting semua barang di dapur ya. Apa di kasur kali ya. Ya, kalau KDRT di kasur biarin aja lah gitu ya. Oke, tapi hari ini kalau kita mau bicara saling mengampuni, ini adalah bicara tentang bagaimana kita menerima orang lain ataupun juga suami kita, orang-orang terdekat dengan kita, meskipun itu menyakitkan. Tapi bisakah kita memulai dari diri kita untuk mengampuni? Memang sulit, begitu ya Bu Esti ya? Betul. Kalau bicara mengampuni, mohon maaf sebelumnya. Mengampuni dengan memaafkan. Ya. Itu mungkin dari bukan pertanyaan juga sih sebenarnya. Ya. Artinya kan lebih dalamnya dari mengampuni. Kalau memaafkan, ya aku maafkan saja. Tapi mengampuni itu lebih berat lagi. Ya. Harus totalitas. Itu yang saya rasakan. Ya. Memang berat sekali, Ya. sangat berat. Kalau ya standarnya memang standar Tuhan Yesus. Tuhan bilang bukan cuma melupakan, tidak ingat lagi. Nah, itu susah dia. memang. Seperti lagunya si ini ya. Lupakanlah ingatanku. Tidak mengingat lagi kesalahan itu susah Iya, memang. iya. Tapi itu proses belajar. Iya. Di sini ada 2 kali kata, Iya. berarti penekanan. Iya. Oh, berarti. Jadi yang di tengah saling mengampuni, lalu di akhir lagi dikatakan mengampuni kamu. Ya. Jadi makanya Mengampuni kamu. setelah mengampuni. Jadi istilahnya kata mengampuni ini ternyata adalah kunci untuk orang bisa memulai Nah, ini. berkat Cinta- itu. cinta mula-mula Cinta harus- mula-mula itu harus dimunculkan adalah mengampuni. Nah, bagaimana kalau kita sudah rasanya sakit, Terlalu sakit. ya? Tapi kalau kita menyadari bahwa kita ini masih membutuhkan dia ataupun juga cinta kita, nah berarti kita harus memunculkan dulu, bisa nggak kita mengampuni? Tapi biasanya mengampuni itu sulit kepada orang yang paling dekat. Iya. Aduh. Ya. Orang Karena yang paling dekat gara-gara gengsi kali ya Pak Pen. Iya. Ya, kebanyakan sih gengsi. Gara-gara saya rasa. gengsi akhirnya jadi kayaknya malu hati meminta ampun. Tapi biasa ya. dia menunjukkan pengampunannya itu lewat bahasa tubuh. Iya, gitu. Tidak pakai kata-kata, tapi bahasa tubuh, misalnya lagi jalan tiba-tiba suami singgah gitu. Karena dia pegang meminta tangan. pegang Iya. tangan. Baru si ibunya enggak apa Nah, gitu ya. apaan sih kayak gitu kan. Iya. Padahal itu sebenarnya Iya. udah mulai terbuka Iya. lah untuk mengampuni itu ada gitu kan. Iya. Karena jujur saja tidak semua orang masing-masing kan berbeda-beda. Bisa mengungkapkan ya. Bisa Iya. mengungkapkan. Jadi ya bukan lawan jenis, tapi Pasangan. kita ini Iya. harus lebih peka gitu kan. Kita Iya. kan tahu persis dah pasangan Sekarang kita seperti ibu-ibu apa. di sini peka nggak? Peka sekali. Ya, jadi emang mengampuni tidak gampang ya. Berat Tapi sekali. ini harus dimunculkan. Jadi kalau ada di masa lalu yang menyakitkan ibu-ibu, tolong itu dibuang jauh-jauh supaya apa? Berkat itu selalu ada. Berarti Ya, harus wajib. wajib. Ya, supaya tekanan hidup, beban yang kita alami hari ini itu bukan membuat kita menjadi satu tumpuan beban yang berat yang rasanya tidak ada lepasnya gitu ya. Tetapi kalau kita belajar mengampuni itu dimulai dari dalam diri kita. Ya, sehingga ketika kita keluar kita akan mendapatkan berkat yang melimpah, kasih yang mula-mula. Ya. Nah, di sini ada kuncinya dikatakan sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita belajar seperti Kristus, dia dihina, dia dicaci maki, dia dilempar, bahkan juga pengikut-pengikutnya pun juga mungkin sebagian tidak ada yang percaya, tetapi dia tetap mengampuni, dia tetap mengasihi. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah bisa mengasihi? Harus bisa. Ya, nah hari ini kita akan munculkan 5 pertanyaan yang sudah diberikan kepada kami. Nah, dengan waktu yang singkat saya akan menjawab 5 pertanyaan ini. Nanti Bu Esti akan memberikan pertanyaannya. Nanti saya dengan Pak Pendeta ataupun juga Bu Esti, kami akan saling
tukar pikiran dan juga kami akan saling berbagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dari ibu-ibu yang terkasih ya. Ini terima kasih ibu-ibu, pertanyaannya luar biasa nih. Gampang atau susah nih? Kayaknya susah-susah gampang nih Pak Pen ya. Kalau Susah gampang atau gampang-gampang Iya. susah? Jangan dibikin susah Pak, dibikin gampang. Iya. Aja. Oke, pertanyaan pertama Bu Oke, Esti. pertanyaan pertama ini mewakili pertanyaan dari ibu-ibu Komisi Perempuan. Salah satunya yang pertama ada, hal apa yang paling dicari dalam pasangan kamu? Waduh. Wah, Bu Pendeta, Hal Bu Pendeta nih, apa yang dicari dalam pasangan kita? Ya. Ya, pasangan kita ya. dalam pasangan kita ya? Ya. Pengalaman saya. Nah, kalau yang saya cari pertama adalah Bapak selalu mengucapkan kata terima kasih. Yang kedua aku cinta padamu. Wah. Waduh, mantap. Jadi kami memang membiasakan memanggil dia dengan nama sayang. Jadi semuanya meskipun ya orang Timur tuh kan keras-keras ya Pak Pen. Ya, susah tersenyum kadang-kadang juga gitu Pak Pen. Keras di luar tapi di sini Iya, hatinya rinto harahap ya Pak Pen gitu ya. Hatinya rinto harahap. tampang sih tampang Iya. apa namanya debt collector. Iya. Tapi hatinya hatinya apa, Iya. Pak? Malaikat ya Pak ya. waduh. The lovers gitu ya. Jadi gitu. ya itu. Jadi kalau dibilang ini masing-masing kita akan berbeda. Jadi kalau tadi di pertanyaannya apa? Hal apa Hal yang yang paling dicari dalam pasangan kita? ya, hal apa yang paling kalau Pak Pendeta apa yang dicari? Pak Pendeta Ya, mungkin kalau ada saya jawaban. ya pengalaman juga nih, pengalaman ibu-ibu ya. Ya. Jadi yang saya cari yaitu sebenarnya mirip kayak Bu Pendeta. I love you. Sayang gitu. Iya. Makanya di HP saya istri saya terus main CNTA. Iya. Kalau di saya namanya my love. Wah, jadi Panggilan sayang suami my love. Oke. Jadi- Ini kayaknya perlu kuis nih ya. iya. Kuisnya coba screenshot yang paling banyak di telepon Oh, ya. gitu. Jangan gitu tuh my cinta lah, cintaku lah. Kalau saya Iya. cintaku, kalau saya cintaku gitu ya. Nih kayaknya perlu kasih kuis nih ya. Sebenarnya itu hal sederhana loh. Iya. Simpel-simpel aja. Ya jadi menemukan cinta di hal-hal sederhana. Iya. Pagi-pagi si bilang peluk dong. Oh, gitu. Peluk. Jadi begitu bangun, aku nih belum peluk papa, aku belum peluk mama. Ih, nggak peluk saya ya hari ini. Oh, Pakai cium saya. Jadi hal-hal jadi romantis itu penting. Iya. betul. Itulah kasih mesra ya Pak Pen. Menimbulkan letupan-letupan Iya. cinta di setiap Supaya hari. cintanya nggak pudar ya Iya. Pak Pen. Seperti dulu. Sekarang enggak ya, Bu? Sekarang sih mulai berkurang. Mungkin karena ada usia ya, pengalaman udah terlalu banyak. Kalau dulu tuh setiap bangun tidur saya cium jidat suami. Waduh. Saya peluk dari belakang. Pantas hitam ya? Iya betul. Dari dasarnya udah dari sananya Pak, dari produksinya Oke. sudah hitam. Jadi saya Oke. rasa tuh sebenarnya yang sederhana sehari-hari Iya. itu yang kita lakukan dan itu yang akan selalu diingat seperti itu. Iya, ya. Tapi khusus untuk janda-janda jangan ingat yang lain, ya. Jadi kalau yang ibu-ibu yang mungkin hari ini merindukan kehadiran suami, ya boleh diingat, tapi jangan menjadi berpikir dengan halusinasi yang terlalu berlebihan. Ya, siapa sih yang nggak butuh cinta? Semua orang butuh cinta. Jadi ada waktunya kita bertemu, ada waktunya diperlukan. Pengkhotbah katakan gitu di pasal 3 bahwa ada waktunya kita berpisah, ada waktunya kita bertemu, tapi segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Satu Ya? lagi Bu Pendeta, Oke. pertanyaan nih. Misalnya nih, saya punya suami. Kebetulan suami saya tugas luar kota, lama sekali. Saya rindu, kadang-kadang kangen sama suami. Suami terlalu sibuk dan di daerah jauh itu tidak ada sinyal, bagaimana Bu Pendeta? Ya, gimana Pak? Sinyal Pak Pen, cintanya apa Pak Pen? Kita mau video call nggak bisa misalnya. Mau nggak mau kita kadang menangis Pak, gitu. Ya, memang agak bahaya juga kalau jauh. Ya apalagi lama ya Pak ya. Ya, apalagi lama. Itu memang, tapi itu bukan pilihan. Iya. Ketika kita menikah dengan seseorang, kita siap untuk menanggung itu semua.
ditinggalkan, dikhianati, Caci maki lagi. tapi disalib dia tetap bilang ampun. Iya. Mereka karena mereka tidak. Iya. Jadi kalau dari saya sebenarnya yang harus dihadapi ketika ini ya nilai kepercayaan ya. Ketika nilai kepercayaan itu pudar, nah apalagi sudah tidak jujur, itu pasti akan menghancurkan hubungan kita. Jadi usahakanlah ketika kita ada bersama-sama, selagi kita punya waktu bersama, belajarlah untuk kita saling percaya dan jujur ya. Jadi selalu membiasakan segala sesuatunya terbuka dan juga saling percaya gitu ya. Karena waktu intens kita bertemu, mungkin kalau yang di rumah 8 jam kerja di luar, pulang capek pulang ya, mungkin tidur udah susah lagi ngobrol gitu ya. Tapi kalau kita bisa membangun hubungan yang gak usah lah panjang-panjang 3 jam, 1 jam aja, kalau itu udah bermutu dan berkualitas, pasti sangat luar biasa. Tapi ini kebanyakan ibu-ibu banyak yang nonton film Korea yang gara-gara terbaru. drakor. Iya, yang film terbaru itu Merit. Iya. Aduh, itu ngeri sekali tuh. Saya belum sempat nonton, Pak. Saya hanya dengar saja dari istri saya. Iya. Istri saya bilang dia juga nggak mau nonton karena itu ceritanya, aduh. Nggak usah nonton, Pak. Banyak yang mengalami Iya. itu. Jadi bahaya juga ya. Tapi kalau memang itu bisa menjadi contoh yang baik, gak ada masalah. Silakan gitu nonton ya. tapi ambil Ambil makna yang positifnya. positif. Ya, oke. Ada lagi Bu Esti? Ada. Untuk pertanyaan yang keempat begini. Menurut pendapat Pak Pendeta dan Bu Pen, 3 hal penting apa yang membuat hubungan berjalan baik? Hubungan yang berjalan baik. 3 hal. Kalau Ya. Ibu Pendeta silakan. Ya, 3 hal yang ini yang tadi ya seperti yang saya bilang tadi, percaya, jujur, cinta. Pak Pendeta? 3 kata ajaib. Ya. Tolong, maaf, terima kasih. Itu yang saya ajarkan anak-anak TK. Tolong, Ya. maaf, terima kasih. Jadi susah ini 3 kata juga. Jadi di anak TK saya ajarin kepada anak-anak, ada lagunya sih, ada Iya. 3 kata ajaib. Jadi seringkali kita susah untuk minta tolong dong, untuk mengambil sesuatu untuk ini. Tolong dong. Kita merasa diri paling kuat, paling hebat. Padahal enggak. Apalagi dengan pasangan, kita perlu apalagi sebagai laki-laki. Laki-laki itu biasa pingin menjadi raja. Jadi selain raja yang paling diperhitungkan, maksudnya paling dipercaya karena punya ya kuasa ya, punya kekuatan sebagai kepala. Jadi dianggap sebagai orang yang paling penting. Nah, laki-laki itu sudah secara naluri laki-laki begitu. Jadi tolong Papa, tolong itu penting. Jadi perlu itu diucapkan. Nah, laki-laki juga harus juga. Kemudian minta tolong terus terima kasih kalau sudah ini harus terima kasih. Belajar untuk mengucapkan ya terima kasih. Mungkin kalau kita sudah enggak, itu hal yang kecil tapi itu dampaknya besar. Terima kasih. Siapa sih yang tidak ingin diucapkan terima kasih? Kemudian maaf. Kata maaf itu bisa menurunkan tensi, bisa menurunkan emosi, bisa menurunkan suasana yang panas, bisa mendinginkan. Jadi kata maaf itu memang penting. Ya, tapi seperti Ibu Pendeta tadi, harus ada kepercayaan antar sesama pasangan. Berarti seperti yang pernah saya selalu ada 3 hal yang saya pegang juga sebenarnya. Ya. Percaya itu komunikasi. Kalau komunikasinya baik, otomatis segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kedua, kejujuran. Jujur. Dan ketiga adalah kepercayaan. Tadi sudah. Nah, itu kepercayaan itu kadang-kadang yang sering dilanggar istilahnya. Dihianati. Sudah berapa kali? Jangan sering-sering ya. Jangan sampai, jangan Pak. Baru mau dihianati kita cut langsung. Pinter-pinter kita bukan menguasai Pak ya, mendampingi suami. Terus bukan kita pantau sebenarnya sih, terlebih pada mengingatkan. Jadi suami-suami kayaknya sering saya salah jalan kali. Kalau dibiarkan begitu Pak, nanti bahaya itu. Kasihan Jadi saya itu aja sih. sebagai suami sering salah Tapi jalan. beda-beda orang Pak, enggak mungkin kalau Pak Pendeta. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih untuk Pak Pendeta dan Bu Pendeta. Apa yang harus kita perbuat lebih dahulu ketika kita sedang mengalami
ketekanan kehidupan yang sangat membuat kita marah, lelah, dan putus asa. Apa yang pertama-tama harus dilakukan? Yang pertama-tama harus dilakukan di dalam menerima ada tekanan kehidupan ya, begitu marah, lelah, dan putus asa. Jadi kalau dari saya, yang harus dilakukan ketika ibu-ibu mengalami tekanan, yang pertama adalah ingat Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan ketika engkau bermasalah. Kalau kau lupakan Tuhan, masalahmu tidak akan pernah selesai. Jadi kalau kita ingat ada Tuhan, kita percaya Tuhan mampu menyelesaikan masalah. Yang kedua, kita cobalah untuk memberikan hiburan bagi diri kita. Mungkin dengar musik, penyembahan, puji-pujian, ungkapkan dengan hati, mungkin dengan menangis. Mungkin pergi ke suatu tempat yang mungkin bisa meluapkan semua isi hati supaya lepas semua beban. Jangan kelamaan. Ya, tapi jangan lama-lama, nanti dibilang orang gila gitu ya. Jadi istilahnya kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, saya percaya seberat apapun beban kita, pasti kita kuat karena penghiburan itu. Jadi kalau saya lagi banyak pikiran dan segala macamnya, tugas dengan terlalu banyak ya. Saya cuma bilang saya mau pergi dengan dengerin musik, lalu saya berdoa dan rasanya udah plong aja gitu. Dan saya berdoa, saya percaya. Jadi saya nggak cerita kemana-mana gitu. Karena saya berpikir kalau saya cerita kemana-mana akan dampaknya jadi gosip. Itu yang bahaya. Kadang-kala kita nggak bisa menahan apa yang di hati, kita ngomong sama teman, ternyata teman nggak bisa dipercaya, dan ngomong lagi ke sana. Akhirnya seperti itu. Jadi mari kita kenal diri kita dengan baik, dan pertama adalah kenal Tuhan dulu sungguh-sungguh, supaya ketika beban itu datang bukan membuat kita menjadi mundur, tapi harus semakin maju. Pak Pen? Waktu saya mau lagi di sekolah teologi, kakak saya nomor 2 dia tulis surat. Dia bilang gini, sebelum kamu bisa berdiri tegak, berlututlah terlebih dulu. Itu dari saya semester 1 sampai sekarang, itu kalimat itu terus ada di dalam otak saya. Terngiang-ngiang ya Pak ya. Wah, terus. Jadi sebelum kamu bisa berdiri tegak, berlututlah lebih dulu. Seperti tadi Ibu Pendeta bilang, mencari Tuhan, menyerahkan pada Tuhan. Itu tidak ada tempat, ketika semua tempat tidak bisa. Hanya itu satu-satu. Jadi sebelum kita bisa berdiri tegak, harus berlutut. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saya lupa lagi tadi. Yang ini tadi yang tadi kita baca, Efesus, belajar untuk melakukan ini aja. Ramah. Tapi kan susah. Tekanan terus kita ramah, susah. Betul. Terus kasih mesra dengan anak, dengan suami. Itu susah, tapi harus belajar dan kemudian mengampuni. Ini harus dipraktekkan. Artinya egoisnya harus dibuang dulu. Itu yang susah. Ini kan laki-laki Karena ini semua ya termasuk berat Pak ya. berat ini. Berat Jangan dibilang juga pendeta paling gampang. Ini gampang melakukan siapa bilang. Susah banget. Pendeta juga manusia ya Pak. Susah. Jadi tapi yang susah ini bukan berarti tidak bisa. Tergantung usaha. Belajar dan memang semuanya proses. Ya mungkin dari saya mungkin itu saja. Bahwa berdoa dan mulai mempraktekkan. Praktekkan. Saya pernah khotbah di komisi wanita tentang Daud ketika dia dikejar sama bapak mantu Saul. Dia lari dalam gua-gua. Terus dia nggak bisa buat apa-apa, dia menjerit di situ. Tuhan nggak jawab doanya. Tapi kemudian datang keluarganya minta tolong sama dia. Padahal dia lagi stres, minta tolong sama dia. Terus orang-orang yang stres, orang-orang yang dikejar-kejar utang, orang-orang yang dikejar-kejar karena buat kesalahan, gabung sama dia, minta tolong sama dia. Padahal dia lagi susah. Akhirnya Daud memusingkan diri dengan apa? Ngurusin orang-orang itu. Baru setelah dia ngurusin, tiba-tiba Tuhan baru bicara sama ada seorang nabi diutus. Berarti ternyata perlu kita menyibukkan diri dengan tadi ada hal-hal itu kita kerjakan, kita sibukkan diri, dan di situ kita akan menemukan
Jadi Pertolongan apa yang ada kita bagi kita sekarang, ya jadi kalau ibu-ibu punya anak-anak, kasihlah anak-anak, ya hargai dia sebagai hiburan bagi kita. Mungkin bapaknya nggak pernah perhatiin kita, tapi anak-anak itu jadi hiburan, ya. Jadi jangan disalah-salahkan, ya. Nah, ketika suami ada, marilah kita buktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi. Ya, kembali kepada cinta yang mula-mula. Jadi hari ini kalau ada cinta yang sudah mulai pudar, ya, mulailah dari titik nol, ya. Marilah membangun, ya. Anggaplah bulan madu lagi yang kedua kali, ya. Atau Ketiga kali. Ya, ketiga Atau kali, keempat 4 kali, ya. Ya, ambillah waktu berdua, ya, diusahakan. Jadi selagi kita bisa berbagi, kita bisa menjaga hubungan kita dengan pasangan kita ataupun juga dengan anak-anak kita, mari kita jalin hubungan yang terbaik supaya kasih mula-mula itu tidak akan pernah pudar, tapi kasih itu selalu ada dalam hidup kita. Amin. Oke, nah di bagian akhir dari pertemuan kita, saya ingin berikan kuis, ya. Kuis. Yang pertama, kuisnya Dapat hadiah nggak nih? dapat dong, Oh, ya. iya. Ada Ibu-ibu, hadiah, ya. hadiahnya Jadi banyak. Ada ya. tiga pemenang. Tiga pemenang, ya. Ya, tiga Jadi pemenang. saya cari 3 pemenang. Nah, jadi kuis yang pertama, saya tunggu bahasa cinta dari ibu-ibu kepada pasangan atau dengan anak-anaknya atau dengan mantunya. Melalui apa, Ya, Bu? melalui mungkin dengan video atau dengan WA. Mungkin yang jarak jauh, mungkin bisa dengan WA atau Screenshot, ya mungkin dengan Dengan suara foto, ya, mungkin audio, foto, Bu. ya. Foto bisa? Mungkin dengan foto boleh. Jadi boleh foto, boleh video, boleh audio ya. Audio. Jadi mungkin rekaman kecil singkat gitu, bahwa itu adalah bukti bahwa ibu-ibu mencintai pasangannya atau anak-anaknya atau mantunya. Saya sih Ya. percaya kalau ibu-ibu buat begitu, waduh, Ya. bisa-bisa honeymoon lagi nih. Iya, jadi saya tunggu itu jadi kuisnya. kayak Facebooknya Westi. Ibu Esti. Setiap tahun Tahun 2001 hamil, Hamil. 2002 hamil lagi, 2003 2003 kamu hamil. lagi-lagi hamil. Ya, jadi inilah namanya hidup ya, segala sesuatunya Hiburan, Pak. ini. Jadi Jangan yang stres-stres. saya tunggu kuisnya ya. Jadi saya berharap ada bahasa cinta yang ibu-ibu berikan atau dari pasangan atau anak-anak yang bisa berikan kepada ibu-ibu. Jadi saya berharap ini adalah bahasa kasih yang harus diutarakan dengan bentuk kata ramah, kasih mesra, bahkan juga bertolong-tolongan dan ingat Mengampuni. saling mengampuni. Ya, untuk jadi waktunya, Bu, mungkin sampai jam berapa? ya, jadi Harus saya dikirim tunggu jam 10 biasa, jam 10 malam. Saya tunggu jawabannya dan foto, audio ataupun juga video. Ya, jadi saya tunggu, nggak usah lama-lama, panjang-panjang, nggak usah. Paling nggak 2 menit atau 3 menit saja. Lama atau itu, Bu. fotonya yang bentuk 2 menit. ini ya silakan. Jadi ada puisinya mungkin, ya. Oh, ada batasan pakai waktu durasinya ya? Ya, durasinya nggak usah lah, terserah. Tapi Terserah, jangan bebas ya? panjang-panjang ya, jangan 1 jam. Nah, karena Paling kalau panjang 2 menit. Ya, Kapan? jadi 2 menit. Jadi saya berharap ini menjadi bagian yang penting ketika kita sama-sama harus berbagi. Oke, mungkin itu saja Bu Esti yang boleh kita sharingkan. Nah, waktu kita akan nyanyi satu lagu bahasa kasih dan nanti Pak Pendeta lah yang berdoa bagi kita semua. Habis itu langsung Ya. Ibu Pendeta Jadi, Mbak ya. doa berkat ya. Jadi saya berharap untuk di Komisi Perempuan, jika ibu-ibu nanti ada yang mau memberikan persembahan syukurnya, boleh disampaikan melalui rekening gereja. Dan ini kebetulan rekening gereja sudah berubah ya atas nama Pak Washington Manulang atau Pak Ferdinand Sibarani ya. Jadi nanti akan saya infokan di video ini. Jadi nanti ibu-ibu bisa men-sharingkan ataupun juga mentransfer ucapan syukur atau dikasih cash ke gereja dengan Rina. Oke, terima kasih ibu-ibu yang kekasih. Biarlah semangat selalu dan kita nyanyi bahasa kasih. Silakan Bu Esti. Oke, Pak Pendeta. Untuk acara ibadah KP sudah selesai, kita akan tutup dengan lagu pujian bahasa cinta ya, bahasa kasih. Bahasa kasih. Bahasa kasih. Andaikankah ku lakukan yang luhur mulia, tapi jika
Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama berdiskusi, share bersama tentang kehidupan keluarga kami, dan yang pasti tentang firman Tuhan yang membaharui hidup kami, membaharui keluarga kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, untuk kami sebagai suami, sebagai istri, terutama untuk ibu-ibu, boleh kembali membangkitkan cinta mula-mula. Kami sadari dalam kehidupan keluarga kami ada banyak sekali masalah, tantangan, ujian, cobaan yang kami hadapi, yang kadang membuat rumah tangga kami tidak nyaman bagi kami. Tapi kami mau datang padamu ya Tuhan. Kami mau agar keluarga kami diubahkan, agar hubungan kami kembali pada cinta kami mula-mula. Ajar kami untuk ramah seorang akan yang lain. Ajar kami untuk saling mengampuni. Ajar kami untuk kami saling memiliki kasih mesra. Tuhan, tolong kami agar kami dapat kembali pada kasih kami yang mula-mula. Kasih kami kepada suami atau istri dan juga kepada anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami. Ya Tuhan, kami tetap juga mau menyerahkan anggota-anggota Komisi Perempuan agar semuanya dalam keadaan sehat selalu. Berkati yang berada dalam keadaan sakit atau lemah tubuh ataupun dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan Engkau menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang bekerja, Engkau berkati agar dapat bekerja dengan baik walaupun mungkin dari rumah, tapi Tuhan tetap memberkati. Berkati ibu-ibu yang saat ini juga membantu dan menopang suami dalam usaha. Kami tahu situasi membuat ekonomi menurun, tapi kami mohon kiranya ibu-ibu Tuhan berkati agar membantu suami dengan baik, memberikan semangat juga kepada suami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk oma-oma kami. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberikan kedamaian hati, jauhkan dari sakit penyakit, agar ibu-ibu Naomi, oma-oma kami, mereka juga tetap sehat dan kiranya terus memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya keluarga kami akan semakin kokoh karena ibu-ibu menjadi tiang doa, mendukung suami, menopang suami, mendoakan suami, dan juga mendoakan anak-anak, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang baik, yang indah, semakin nyata di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami menyerahkan keluarga kami sepenuhnya, ibu-ibu di GKO Klender, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati juga untuk pengurus-pengurus Komisi Perempuan agar dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Berkati juga majelis dan semua kami pelayan Tuhan, para pendeta, kiranya kami semua dapat bekerja sama dalam pelayanan di GKO Klender. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami agar tetap mengambil langkah-langkah bijak dalam mengatasi COVID-19. Terima kasih Bapa dalam surga. Pergumulan kami secara pribadi, Tuhan Engkau tahu apa jeritan hati kami, apa tantangan dan cobaan yang kami hadapi. Secara khusus untuk ibu-ibu, kiranya Tuhan Engkau mendengar dan Engkau menjawab sesuai dengan kasih dan rahmat. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita
dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat malam. Shalom. Tuhan memberkati.